Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Masih bersama saya Hafiz. Di video kali ini kita akan membahas tentang puasa Jawa ya, Bah. Puasa Jawa. Ini banyak banget nih, Bah, penikmat PSK itu yang tanya di kolom komentar tentang puasa putih. Nah, video kali ini kita akan kupas tentang puasa Jawa ya. Puasa Jawa. Ya, sebelumnya buat penikmat PSK dimanapun penikmat PSK berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel kita terus berkembang. Jadi itu kolom komentar itu, kolom komentar yang menanyakan tentang perihal puasa putih itu kan ketika kita podcast sama Mas Gusti. Jadi buat teman-teman penikmat PSK yang belum menyaksikan, nanti bisa beritahukan di atas biar disiapkan. Dan kali ini kita akan mencoba membahas untuk jenis-jenis puasa Jawa. Ya. Kalau kita bahas mungkin bisa sampai 4-5 part mungkin ya. Panjang ya, Pak ya. Tapi kita coba bahas yang memang yang paling familiar di masyarakat kita. Jadi sebelum kita membahas tentang puasa itu, jadi kembali lagi PSK ini kan berdiri di atas semua agama. Jadi semua agama ini mengajarkan untuk umatnya itu berpuasa. Yeah. Sedangkan di bahasa Sangsekerta itu puasa itu berasal dari kata upawasa. Ini yang menggunakan bahasa ini adalah saudara-saudara kita umat Hindu. Upawasa itu artinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi di semua agama itu mengajarkan, Hindu sendiri pun mengajarkan umatnya untuk berpuasa. Jadi di Hindu itu ada puasa Siwaratri, kemudian ada puasa Nyepi, sama kayak kita orang Islam. Islam itu kan juga mengajarkan untuk berpuasa. Yang wajib saja sudah kelihatan. Yang wajib itu ada puasa Ramadan, itu kan 30 hari. Itu puasa kayak misalnya puasa Syawal, puasa Senin Kamis, dan sebagainya, ada banyak lagi. Termasuk di Buddha. Di Buddha itu malah justru itu agak senang di Buddha itu ada satu puasa yang mengajarkan kepada umatnya. Jadi Siddhartha Gautama itu mengajarkan ke umatnya puasa medis. Jadi ketika kamu sakit, puasa. Harus ya. Ya, disuruh puasa untuk mendekatkan diri sama Tuhan, minta kesembuhan tadi. Sedangkan di Kristen itu malah yang Abah tahu itu, kalau tidak salah Yesus itu puasanya 40 hari. Ya, 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, ada puasa Daniel, ada puasa dan sebagainya, banyak sekali. Dan hampir semua agama itu mengajarkan umatnya untuk berpuasa. Karena itu tadi, puasa itu kan menahan hawa nafsu tadi. Sedangkan kita orang Jawa itu jenis puasanya lebih banyak lagi malah. Apa itu? Ya, kita tidak bisa benturkan dengan agama ya, karena ini kan tradisi kebudayaan. Yang pertama yang akan kita bahas ini yang familiar itu puasa weton. Jadi puasa weton itu puasa untuk menghargai di mana kita dilahirkan hari itu. Sama seperti Rasulullah itu kan kalau tidak salah lahirnya hari Senin. Ya. Makanya Rasulullah puasa di hari Senin. Sama kayak orang Jawa itu menghargai weton nih, sedangkan orang Jawa ini beda dengan tanggalan Hijriyah yang 30 hari, sedangkan Jawa ini 35 hari. Jadi puasa weton ini dilakukan beberapa orang tertentu dengan tujuan untuk menghormati. Karena di dalam diri kita itu ada sedulur papat limo pancer yang pernah Abah jelaskan waktu itu. Ada saudara yang ada di dalam diri kita. Puasa ini biasanya dilakukan itu beda dengan puasa Muslim pada umumnya. Nek puasa Muslim pada umumnya itu kan dari imsak ya sampai maghrib. Ya. Itu kan estimasi sekitar 12 jam. Sedangkan kalau puasa weton itu 24 jam. Jadi puasanya itu 24 jam. Puasa 24 jam? Iya, 24 jam. Jadi kalau puasa Ramadan itu dimulai dari imsak sampai maghrib. Kalau puasa ini itu dimulai biasanya dari asar. Asar sampai asar? Asar sampai asar.
Jadi sekitar estimasi jam 3 sampai besok jam 3. Tapi versi saudara-saudara kita yang Mataram Islam itu dia mulainya dari maghrib. Jadi dari maghrib sampai maghrib lagi. Itu untuk menghargai ya, untuk menghargai bagaimana kita dulu dilahirkan, orang tua kita bagaimana berjuang untuk melahirkan kita, itu dihargai dengan cara berpuasa weton tadi, dan itu dilakukan selama 35 hari sekali. Jadi misalnya kalau habis lahirnya Senin Pahing, jadi ya Senin Pahing itu puasa selama 1 hari 1 malam. Dan itu memang intinya puasa weton itu ada ketenangan di situ. Jadi kita menghadapi sebuah masalah, menghadapi hidup ini jauh lebih tenang. Tapi untuk maaf sekali lagi penikmat VSK, amalan setiap orang pasti berbeda. Jadi saya di sini tidak bisa menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan atau amalannya. Ya intinya itu puasanya 24 jam. Oh itu kalau puasa weton ya, Bah? Nah, ada lagi tidak, Bah? Selain puasa ada weton? Yang apa itu, Bah? Yang kedua ini jauh lebih susah daripada puasa weton. Nah, ada namanya puasa ngebleng. Wah, baru tahu. Ya, apa itu? Itu bahasa Jawa. Ngebleng itu artinya itu tidak ada. Jadi ngebleng itu artinya tidak ada. Rano. Dan puasa ngebleng ini tidak semua orang mampu melakukan. Karena rata-rata, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, menurut versi pada sebuah koma, puasa ngebleng ini biasanya dilakukan untuk hajat yang agak besar. Kayak gimana tuh? Jadi misalnya habis ini punya keinginan untuk mencapai sesuatu dan itu dirasa agak berat, dilakukanlah puasa ini, puasa ngebleng. Jadi ngebleng itu minimal itu 3 hari. Minimal 3 hari. 3 kali 24 jam. Itu full, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Oh, keren. Dan ini luar biasa. 3 hari, 7 hari, ada yang sampai 15 hari, 17 hari, ada yang sampai 41 hari. Ini keren memang. Puasa ini itu jarang yang melakukan kecuali memang orang-orang yang benar-benar punya hajat yang cukup besar. Dan rata-rata memang bagi yang melakukan itu hajatnya terkabul. Karena memang dia benar-benar tidak melakukan aktivitas apapun dan berdoa minta sama Tuhan di situ. Karena memang tidak boleh ngapa-ngapain. Ya sudah, kamu 24 jam diem tanpa ngapa-ngapain. Ngebleng karena tidak ada, maksudnya tidak ada itu tidak makan, tidak ada minum, tidak ada kegiatan. Diam gitu ya. Berdoa. Tujuannya benar-benar disuruh berdoa, berserah diri. Kalau dalam bahasa Islam mengatakan menghambakan diri sama Tuhan. Benar-benar mus aku ibaratnya udah tak serahkan semua keduniaanku untuk menghambakan kepada Engkau. Dan ini memang tidak semua orang mampu melakukan. Ada dulu pernah mencoba. Gimana tuh, Bang? Bisa? Pernah mencoba itu rencana yang 7 hari. Pas waktu masih muda dulu sih, waktu masih muda rencana itu pengen puasa ngebleng yang 7 hari. Ternyata baru 3 hari udah selesai. Memang udah benar-benar kuat. Gak kuat ya? Ya karena otak ini kan oksigen tidak ada yang masuk. Kita tidak konsumsi apapun dalam waktu 3 hari. Padahal kalau kata dunia kedokteran, orang itu kalau tidak makan, tidak minum selama 5 hari berturut-turut meninggal. Tapi kenyataannya orang-orang Jawa zaman dulu itu ada yang sampai 41 hari. Dan itu keren banget. Itu puasa masih bisa kuat gitu ya. Puasa ngebleng. Dan sampai sekarang pun amalan itu masih teringat. Bacaan yang harus dilakukan selama ngebleng itu apa itu masih ingat sampai detik ini. Dan tidak bisa share di sini karena kan sekali lagi setiap orang punya guru yang berbeda, amalannya pun berbeda. Nah, lanjut, Bah. Yang tadi weton ngebleng udah, sekarang ada lagi dah, Bah? Ada ini yang puasa ini yang ditanyakan sama beberapa penikmat PSK yang menanyakan tentang puasa ini. Jadi puasa mutih namanya. Puasa putih. Ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, setahu kita ya tim pada sebuah koma itu kalau yang namanya puasa mutih itu dalam tanda kutip orang-orang itu pengen mencari kesaktian. Mohon maaf sebelumnya, walaupun di awal pasti orang itu mengatakan ya kita mutih untuk bersih-bersih, membersihkan hati, membersihkan jiwa dan raga,
mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi spiritualis setiap manusia itu pasti bergerak ketika mulai ada godaan dan cobaan. Dan puasa mutih itu tata caranya hampir sama kayak puasa Ramadan. Kenapa dinamakan mutih gitu ya? Kalau orang Jawa bilang kan mutih, kalau orang bahasa Indonesia kan putih. Karena yang dimakan hanya nasi putih dan air putih. Oh, putih gitu ya? Iya. Oh, bukan semuanya putih ya. Nanti kalau semuanya putih, susu aja putih kan? Oh iya. Ya kan? Bener. Telo putih. Nah ini hanya khusus nasi putih dan air putih. Tidak ada yang lain. Dan minimal 7 hari. 7 hari. Minimal 7 hari. Jadi ketika kita 7 hari berturut-turut puasa putih, hadiah yang pertama yang akan dikasih itu jelas seekor macan. Itu jelas itu. Udah pasti. Itu udah ya, bukan kepastian hanya milik Tuhan ya. Tapi hampir rata-rata teman-teman yang melakukan puasa itu, termasuk Abah sendiri dulu mencoba, itu hadiah pertama yang langsung didapatkan, gift yang langsung didapatkan itu tadi, itu macan. Macannya warnanya ya tinggal puasanya kan, ada yang loreng kuning, ada yang macannya putih. Jadi tergantung bagaimana gurunya tadi membimbing. Ya ini tuh macan gaib ya? Iya, macan gaib. Makanya puasa ini begitu diburu sama anak-anak muda yang pengen mencoba spiritualnya tadi. Seperti apa, sampai di mana kekuatannya mencoba puasa ini. Dan enaknya itu bisa dimulai dari 7 hari. Awal, iya. First time gitu ya? Nah iya, awal itu 7 hari. Apa itu dulu 2 kali mencoba itu 7 hari dan 17 hari. Tapi yang 41 hari apa enggak kuat. Di hari ke-20 itu sudah benar-benar enggak mampu lah. Ya, enggak kuat ya. Tapi ya itu tadi nih, kembali lagi, puasa putih itu harus ada guru yang membimbing. Karena harus ada zikir atau amalan yang dilakukan setiap harinya. Tidak cuma sekedar pagi sahur, nanti sore buka dengan nasi sekepel, air putih anget. Tidak cuma sebatas itu. Ada amalan yang harus dijalankan. Dan ini memang puasa ini itu meningkatkan mata batinnya seperti indra ke-6, indra ke-7. Itu cepat banget dia ketika kita mau puasa putih. Dan Abah itu punya teman, dia mampu sampai 41 hari. Oh, keren, sangat keren. Abah aja udah mau pingsan loh. Lihat nasi itu aja udah nggak kuat. Jadi buat teman-teman penikmat PSK, sekali lagi saya hanya sekedar mengingatkan, ketika kalian berniat untuk berpuasa, cari guru yang tepat. Karena ketika kalian salah berguru, selesai semua. Minimal pasti gila, sakit, gila, plus amit-amit cabang bayi lah. Itu aja yang kita bahas hari ini. Oke. Mungkin kalau komentar-komentar yang lain akan kita bahas lain waktu. Oh ya, siap tuh. Jadi itu ya, Bah? Ya itu dulu. Puasa-puasa Jawa. Puasa-puasa Jawa. Kita bahas 3 dulu. Lain kali kita sambung lagi. Oke, siap. Itu teman-teman pembahasan kita kali ini. Jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.